Pucah madu adalah pupuk hayati majemuk cair yang diproduksi oleh PT Madu Baru atau yang biasa dikenal dengan PGPS Madukismo, di mana pucah madu selalu dikontrol dengan quality control yang ketat di laboratorium bioteknologi kami. Pseudomonas sp adalah salah satu bakteri yang dikandung oleh pucah madu, di mana Pseudomonas sp ini memproduksi enzim ACC deaminase yang dapat meningkatkan daya tahan terhadap serangan penyakit, dan juga memproduksi hormon sitokinin yang fungsinya untuk merangsang bunga sehingga potensi buahnya akan lebih lebat. Pucah madu juga mengandung Aspergillium sp yang memproduksi hormon auksin, di mana hormon auksin ini dapat memacu perpanjangan akar dan memperbanyak batang cabang V pada tanaman cabai, sehingga potensi produksi dari pohon tersebut akan menjadi maksimal. Bakteri-bakteri yang ada di pucah madu akan menciptakan atau membuat lapisan kutikula pada daun maupun buah itu lebih tebal, dan ini ditunjukkan pada daunnya akan lebih mengkilap, begitu juga buah cabenya juga akan lebih mengkilap, sehingga dapat menghambat atau melindungi daun atau buah tanaman cabai tersebut dari infeksi virus, bakteri, dan jamur patogen, sehingga dapat mengurangi risiko terhadap serangan penyakit. Berikut kami tayangkan sekilas tentang daya kerja pucah madu dalam mencegah atau mengendalikan serangan penyakit pada tanaman cabai. Hal ini penting karena budidaya cabai 60-70% keberhasilan faktornya adalah bagaimana kita bisa mencegah dan mengendalikan penyakit dari tanaman cabai tersebut. Penyakit yang menyerang tanaman cabai berasal dari bakteri, cendawan atau jamur, virus, dan nematoda, di mana infeksi tanaman cabai bisa dimulai dari bawaan dari benih yang kita tanam. Yang kedua, bisa dari bawaan dari tanah yang berasal dari tanaman sebelumnya atau biasa dikatakan sebagai penyakit tular tanah. Yang ketiga, penyakit yang ditularkan oleh serangga atau hewan melalui batang, daun, dan buah. Jaringan tanaman yang telah terinfeksi oleh mikroba patogen akan timbul biosintesis etilen, di mana etilen adalah salah satu hormon yang menyebabkan penuaan dini. Tetapi dengan penggunaan atau aplikasi pucah madu, biosintesis dari hormon etilen bisa dicegah, sehingga walaupun tanaman atau jaringan tersebut terkena atau terinfeksi oleh mikroba patogen, tidak akan terjadi penuaan dini. Apabila pucah madu diaplikasi sebagai pupuk dasar, maka bakteri pucah madu akan melindungi akar sejak dini dengan membuat koloni di dinding akar bagian luar, sehingga tidak mudah atau mencegah mikroba patogen menginfeksi melalui jaringan akar. Pak Sigit, ini cabai rawit umur 60 HST, umur 60 hari, sudah mulai berbuah dengan pelakuan pucah madu kocor seminggu sekali. Kita kocor dengan pucah madu. Ini alhamdulillah tidak ada
yang kena layu fusarium. Meskipun air tanah ini dari permukaan feedingan hanya paling 30 cm, sampai saat sekarang masih tahan, belum ada. Mudah-mudahan sampai panen akhir nanti tidak kena layu fusarium. Terima kasih. Oke, Maduri semua. Jaya. Cek tanaman cabai rawit di wilayah Pleret milik Bapak Sumari yang dulu diaplikasi dengan Pucah Madu. Sudah mulai ada perkembangan tapi baru sekali. Ini akan kita ulang besok pagi. Mudah-mudahan bisa sembuh. Niki dienceraken pinten kali, Bapak? Oke, kalau encaraken kalih doso. Kali doso kali. Damel pupuk dasar nggih. Nggih. Dosis itu setiap 10 liter dikasih 3 tutup nggih, Pak nggih. 3 tutup sekitar 15 mili. Ini 20 liter dikasih 6 tutup. Ini untuk pengocoran cabai usia 1 minggu. Yang pertama dilakukan sebagai pupuk dasar. Yang kedua dilakukan untuk pengocoran cabai usia 1 minggu. Pak Tabah, Ya. niki perbedaane jenengan ngangge pupuk dasar Pucah Madu sama mboten niku bentene napa, Pak? Kalau umur 1 minggu belum kelihatan ya. Tapi kalau sekilas daunnya udah mulai segar yang pakai pupuk Pucah Madu itu. Oh ngoten nggih.